Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, atau siang untuk mahasiswa semester 4 yang tengah menempuh mata kuliah anggaran perusahaan dan dalam kali ini mempersiapkan untuk UTS atau ujian tengah semester tentang penyusunan anggaran operasional. Di pertemuan keempat, saya sudah melampirkan sebuah worksheet atau lembar kerja tentang penyusunan anggaran operasional, di mana tampilan depannya adalah seperti ini. Nah, nantinya di video kali ini saya akan membuat bagaimana pengisian penyusunan anggaran operasional sejak awal ya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan juga pembuatan kesimpulannya. Baik, untuk yang pertama, untuk mahasiswa nantinya ketika mengikuti UTS ya, diharapkan untuk mengisi isian identitas peserta ujian ya. Di sini misalnya nama Bejo misalkan. Kelasnya kelas 2B2 misalnya. Kemudian tanggalnya tanggal 1 Januari misalkan, dan juga harinya adalah hari misalkan Senin gitu. Dan di sini ada prediksi nilai, silahkan kalian isi prediksi nilai setelah kalian mengerjakan UTS kalian nantinya ya. Jika kalian merasa sepertinya sudah yakin dengan jawaban, maka silahkan kalian pilih centang misalnya adalah A misalkan gitu. Dan jangan lupa untuk mengisi fakta integritas dengan menulis kalimat saya mengerjakan ujian ini dengan jujur. Oke. Dan kemudian baru kita mulai masuk ke pengerjaannya. Di halaman depan pertama ini, kalian akan menemukan sebuah kotak di mana tulisannya adalah soal terakhir. Soal terakhir ini, kenapa saya taruh di depan? Karena ini adalah bentuk kesimpulan yang nantinya akan saya lihat secara sekilas apakah tugas pengerjaan kalian sesuai dengan kunci jawaban yang saya miliki. Jika hasilnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik itu nilainya sama dengan kunci jawaban dan juga HPP-nya juga sama, maka secara kasar saya sudah melihat bahwa jawaban kalian benar. Namun nantinya saya akan melihat detail dari masing-masing pengerjaannya. Apakah ada luput di detail isiannya, dan itu akan mengurangi nilai yang harusnya sempurna menjadi tidak sempurna. Tapi it's okay, selama jawaban depannya ini angkanya sudah oke, maka saya yakin insya Allah dapat nilainya adalah A. Oke, jadi ini soal terakhir ini kita akan isi setelah semua pengerjaan selesai ya. Nanti kita akan balik lagi ke sini. Oke, kemudian untuk berikutnya kita masuk ke halaman berikutnya, yakni adalah halaman 2 ya di sini. Di sini ada kasus di mana saya menggunakan contohnya adalah square petties homemade ya, yang di sini adalah contohnya adalah sebuah perusahaan manufaktur. Miss, kok kenapa sih nama perusahaannya kok agak kekanak-kanakan? It's okay, ini hanya untuk refreshing aja. Saya sengaja nggak menggunakan angka-angka yang besar, nggak menggunakan perusahaan-perusahaan yang agak serius banget gitu ya. Jadi di sini saya gunakan biar kalian mengerjakannya juga lebih mood juga, dan angkanya juga lebih mudah saya gunakan. Yang penting saya bisa tahu ya, saya bisa melihat bahwa kalian bisa memahami konsepnya ya. Yang saya ingin kalian dapatkan adalah konsepnya. Seberapa rumit angkanya, jika kalian paham konsepnya, insya Allah kalian bisa ya. Ini konsepnya masih ingin saya lihat dari kalian, apakah kalian memahami atau tidak. Jadi saya uji dengan angka-angka yang mudah terlebih dahulu, bukan angka yang jutaan, bukan angka yang miliaran seperti itu. Nah, di sini contohnya untuk yang square petties ya, itu adalah sebuah perusahaan manufaktur
yang memproduksi patty, ya tau ya patty ya, dalam satu jenis kemasan ukuran 250 gram ya. Biasanya kalau kalian pergi ke supermarket itu ada patty ya, patty yang masih beku, frozen patty, dan itu dijual per kemasan dengan ukuran segitu misalnya ya. Dan itu dia produksi dari Square Pen Patties. Nah, Square Pen Patties ini bermaksud menyusun anggaran operasional perusahaan dengan mengacu pada data historis penjualan tahun selama 5 tahun terakhir. Datanya ada di sampingnya ya. Tahun 2015 terjual 5.000 bungkus, tahun 2016 5.400, tahun 2017 6.250, tahun 2018 adalah 6.300, dan 2019 adalah 7.050 bungkus. Oke. Ini data historis yang sudah lampau. Nah, di sini nantinya kita akan menyusun anggaran operasional tahun 2020 ya. Kita mulai terlebih dahulu dengan menyusun anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, terlebih dahulu kita perlu melakukan peramalan ya. Di video sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya di pertemuan ketiga itu kita sudah membahas tentang macam-macam peramalan ya. Ada dengan metode least square, moment gitu ya. Ada yang saya bahas yang itu ya. Dan di buku di modul itu ada banyak sekali metode yang lainnya. Di sini saya minta kalian untuk memahami dan melakukan peramalan dengan menggunakan metode least square. Berapa kira-kira penjualan tahun 2020 dari Square Pen Patties ini gitu, dari data historis yang sudah ada. Nah, penjualan Square Pen Patties ini, adapun informasi persentase kuartalnya ya, kuartal 1 itu 25% dari total setahun, kuartal 2 adalah 40% dari total setahun, kuartal 3 adalah 30% dari total setahun. Yang mana perhitungan ini sebenarnya sudah ditimbang-timbang ya. Kemungkinan kenapa kuartal 2 itu lebih tinggi karena misalkan ada momen hari raya seperti itu, dan yang di kuartal 3 juga termasuk tinggi juga dibandingkan awal tahun itu karena ada perayaan akhir tahun seperti itu. Dan Square Pen Patties ini ya mendistribusikan penjualan ke dua kota, yakni adalah kota Pekanbaru dan kota Dumai, dengan perbandingan 60% dan 40% dari seluruh penjualan nantinya. Dan adapun harga jual tahun 2020 direncanakan sebesar Rp15.000 gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita melakukan terlebih dahulu peramalan penjualan dengan metode least square. Caranya ada dua cara ya, yakni yang pertama adalah di mana sigma X atau jumlah X itu sama dengan 0, atau ada juga yang tidak perlu pakai sigma X sama dengan 0. Di sini karena rumus yang saya sajikan adalah rumus untuk yang bukan sigma X sama dengan 0, maka di sini nanti nilai X-nya itu akan saya awali dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu seterusnya ya. Baik, oke. Saya akan terlebih dahulu mengisi identitas tahun. Tahun di sini saya akan isi dengan 2015. 2015 ya. Dan di sini 2016. Oke. Kemudian diisi lagi. Sebenarnya saya bisa menggunakan Excel ya, namun di sini saya mengingat kalau kalian itu ingin mengerjakan langsung di paper ya, di lembar jawaban, maka oke, kita kerjakan aja langsung di sini. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan data penjualan historis ya di kolom berikutnya. 5.000, 5.400. Oke. Sini adalah
6.250. Kemudian di sini 6.300, yang sini adalah 7.050. Kita totalkan, totalnya berapa? Totalnya adalah 30. Kemudian untuk kolom X ya, karena saya menggunakan bukan sigma X sama dengan 0, jadi sigma X tidak harus sama dengan 0 ya. Karena saya menggunakan rumus yang di bawah ini, maka kita akan awali X dengan angka 0. Ya, angka 0 saya akan awali. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan lanjutkan dengan 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Oke, jika sudah, maka saya akan jumlahkan 0, 1, 2, 3, 4, jumlahnya adalah 10. Oke, sudah saya jumlahkan. Selanjutnya, kolom berikutnya saya akan mengkalikan antara kolom Y dan kolom X. Kolom Y itu untuk 2015, 5.000 dikali 0, maka nilai XY-nya adalah 0. Sedangkan izin saya zoom dulu ya, zoom in. Oke. Kemudian untuk yang 2016 adalah 5.400. Kemudian untuk yang 2017 XY-nya adalah 12.500. Terus untuk yang 2018 XY-nya adalah 28.200. 18.900. Dan yang terakhir untuk 2019 adalah 28.200. Oke, sudah kolomnya. Yang XY tinggal kita isi kolom X2. Kolom X2, mohon maaf, kolom X square itu adalah pangkat, ya, artinya X dikali X gitu. Maka nilai kolom X di sini kita akan pangkatkan 2. 0 pangkat 2 adalah 0. Selanjutnya 1 pangkat 2 adalah 1. Selanjutnya 2 pangkat 2 adalah 4. Selanjutnya 3 pangkat 2 adalah 6. Selanjutnya 4 pangkat 2 adalah 16. Yang ini adalah 9 ya. Ngelamun saya. Oke, selanjutnya kita akan jumlahkan ya kolom XY dan kolom X square. Kolom XY itu jumlahnya adalah 65.000. Sedangkan kolom X square itu adalah 30. Oke, selanjutnya di sini ada B. Kita akan mencari nilai B ya. Kita sudah menyelesaikan kolomnya. Kolom bantu ini untuk mencari nilai B atau koefisien dan nilai A atau konstanta. Nilai B untuk yang sigma X tidak sama dengan 0, maka rumusnya seperti ini. Kalau masukkan, N itu adalah banyaknya sampel. Sampel adalah 5. Dalam kurung 5 kali sigma XY. Sigma XY adalah 65.000. Kemudian dikurangi kurung buka. Sigma X adalah 10 dikali sigma Y adalah 30.000. Oke, itu yang kolom baris pembilang. Selanjutnya untuk yang baris penyebut, kita masukkan N, ini adalah jumlah sampel dikali dengan sigma X square, yang ini adalah 30 kali 30, kemudian dikurangi dengan sigma X, kemudian dipangkatkan 10 pangkat 2. Oke.
Nah, kemudian kita akan dapatkan hasil ya dari pengoperasian ini, yakni adalah sebesar berapa? Sama dengan 500. Oke. Jadi 5 kali 65.000, ya kan? Kemudian dikurangi dengan 10 kali 30.000, ya kan? Kemudian dibagi dengan 5 kali 30. Oke, kemudian dikurangi dengan 10 pangkat 2. Oke, dapatkan 500. Kemudian kita akan cari nilai A setelah kita dapatkan nilai B. Nilai A itu pertama sigma Y dibagi N. Sigma Y itu adalah 30.000 dibagi dengan N-nya adalah 5. Kemudian dikurangi B-nya adalah 500. Kemudian kita kalikan B-nya ini dengan sigma X. Sigma X-nya adalah 10, ya kan? 10 dibagi dengan N. N-nya adalah 5. Oke, N-nya adalah 5. Oke. Nah, kemudian tinggal kita operasionalkan, maka hasilnya adalah sama dengan 30.000 dibagi 5 adalah 6.000, dikurangi dengan 500 kali 10, kemudian dibagi 5 adalah sebesar 6.000 dibagi 5.000, 6.000 dibagi 1.000 adalah hasilnya adalah 5.000. Oke, dapatkan adalah konstantannya adalah 5.000 dan B-nya adalah 500. Kemudian kita langsung lanjut mencari berapa ramalan penjualan untuk tahun 2020 ya. 2020. Oke, caranya adalah kita tinggal buat persamaan. Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah yang angka tadi. Tadi angkanya adalah 5.000. Kemudian B-nya adalah 500. Sebentar. Oke, 500 X ya. Kemudian kita akan masukkan nilai X-nya. Kita masukkan terlebih dahulu. Ya, ini sama 5.000. Oke, nilai X-nya adalah dari sini, dari kolom ini. X-nya untuk 2020 ya itu adalah 4 tambah 1 ya di sini ya. Jadi 2019 ke 2018 itu kan selisihnya 1. Maka ketika kita tambahkan tahun 2020, maka kita tinggal tambahkan 4 tambah 1, maka hasilnya adalah X-nya adalah 5 di sini. Oke, kita tulis 5. Dan kita tinggal operasionalkan. Ya, 5.000 tambah dengan 500 kali 5 adalah 2.500. Oke, maka hasilnya adalah totalnya jumlah penjualan atau jumlah anggaran penjualan untuk tahun 2020 adalah 7.500 selama setahun itu ya. Baik, kemudian ramalan penjualan selama setahun nantinya kita akan bagi sesuai dengan perkiraan penjualan per kuartal ya. Yang mana tadi sebutkan di sini bahwa kuartal 1 nantinya akan diperkirakan terjual 25% dari total setahun ya. Kita tinggal tulis saja angka persentase masing-masing kuartal di depan sini. Oke. Saya masukkan juga untuk kuartal 2 40%. Kuartal 3 35%. Oke.
Kemudian selanjutnya saya akan kalikan dengan total penjualan selama setahun. Selama setahun adalah 7.500. Ya, saya akan copy paste ke bawah. Oke, sip. Selanjutnya kita tinggal operasionalkan. Untuk kuartal 1, perkiraan anggaran penjualan ya nantinya adalah sebesar 20% kali 7.500, yakni adalah sebanyak 1.875, ya kan? Benar tidak? Ayo dicoba. 25% kali dengan 7.500. Benar ya? Kemudian selanjutnya tinggal kita operasionalkan juga kuartal 2, kita dapatkan hasil angkanya adalah 3.000. Kemudian untuk kuartal 3 yakni adalah sebesar 2.625 ya. Selanjutnya tinggal kalian jumlahkan. Jumlahnya ya harusnya sama ya dengan yang setahun ya. Kenapa? Karena tadi kan total perkiraannya juga selama 3 kuartal juga totalnya 100% gitu kan. Oke, seperti ini untuk tahap menghitung persentase penjualan dalam bungkus tiap kuartalnya. Selanjutnya dari data yang kedua ini, data per kuartal ini nanti kita akan bagi menjadi 2 lagi, yakni adalah berdasarkan kota ya. Perkiraan dari penjualan untuk di Kota Pekanbaru itu 60%, sedangkan yang Dumai 40%. Oke. Next, untuk selanjutnya kita tinggal masukkan angka yang data tadi itu di data depan sini. Pekanbaru tadi berapa? 60%. Kemudian selanjutnya adalah Dumai adalah 40%. Oke. Kita akan copy ini ke bawah dulu. Oke, saya akan copy terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya setelah kita tulis angkanya, kita akan masukkan di kuartal 1 adalah informasi yang ada di sebelumnya, yang ini. Kuartal 1 itu kan total penjualan, anggaran penjualan adalah 1.875. Kita akan pindahkan angkanya ke sini. Ya, dan juga di sini juga sama. Oke. Dan juga sama untuk kuartal 2 juga kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian untuk kuartal 3 kita juga akan pindahkan hasilnya, ini adalah 2.625. Kita pindahkan ke bawah. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita tinggal operasionalkan dari data di tahap 3 ini. Pekanbaru untuk kuartal 1 itu adalah 60% kali 1.875, yakni adalah 1.125. Sedangkan untuk yang Dumai adalah 750, didapatkan hasil dari 40% kali 1.875. Oke. Benar ya? Kira-kira kalian juga menghitungnya sama ya? Oke. Baik. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya pastinya tentu sama dong dengan yang data di sini. Nah, gitu. Harus sama jumlahnya, kalau nggak sama nanti berabe gitu ya. Oke, selanjutnya di kuartal 3 tinggalkan operasionalkan, karena akan dapatkan untuk Pekanbaru kuartal 2 adalah sebesar 1.800. Untuk kuartal 2 di Dumai adalah sebesar 1.200. Totalnya akan sama dengan 3.000 ini. Kemudian untuk kuartal 3 juga sama, didapatkan Pekanbaru anggaran penjualannya adalah sebanyak 1.575. Kemudian untuk yang Dumai adalah sebanyak 1.050. Oke. Sudah. Maka total penjualannya akan sama dengan 2.625.
Dan ketika kita jumlahkan untuk seluruh kuartal 1875 tambah 3000 tambah 2625, maka hasilnya akan sama dengan 7500. Sampai tahap ini kira-kira bisa dimengerti ya. Kemudian perhitungan di luar tabel ini, selanjutnya kita akan susun menjadi sebuah anggaran, di mana anggaran tersebut mencantumkan informasi kuartal ya, dan juga banyaknya bungkus dan juga berapa rupiah anggaran penjualan ya di kedua kota ini adalah Pekanbaru dan Dumai, dan juga ada total jumlahnya dari kedua kota tersebut. Baik, kita akan tulis terlebih dahulu untuk kuartal. Kuartal di sini saya akan tulis 1, kemudian juga di bawah adalah 2, kemudian di bawahnya juga 3. Oke. Jika sudah, kemudian saya akan pindahkan angka yang ada di sini. Yang ada di kuartal 1 ya. Kuartal 1 ini kan ada data ya di sini ya. Pekanbaru itu total bungkusnya adalah 1125 loh. Dan Dumai adalah 750. Ya, saya akan copy dan saya akan pindahkan ke sini. Oke. Untuk di Pekanbaru 1125 dan bungkusnya adalah 750. Totalnya adalah 1875. Oke. Kemudian selanjutnya untuk kuartal 2 tinggal kita copy aja data yang ada sudah kalian dapatkan ke tabel ini. Oke, ke tabel ini. Oke. Bentar ya. Oke. Untuk Dumai 1200, untuk Pekanbaru 1800, totalnya adalah 3000. Untuk yang kuartal 3 kita copy angkanya per masing-masing kota dan juga jumlahnya. Kemudian kita akan copy angkanya ke sini. Oke, totalnya adalah kuartal 3 adalah 2625, Pekanbaru adalah 1575, dan Dumai adalah 1050. Oke ya. Baik, ini data per bungkus yang sudah kalian dapatkan dari sini ya. Nah, selanjutnya kita akan tinggal kalikan dengan harga jual yang direncanakan di tahun 2020. Harga jual yang direncanakan adalah 15.000 ya. Kedua kota itu sama harganya ya, tidak dibedakan. Jika ada soal menyebabkan berbeda, tentu juga pengkalinya akan berbeda. Oke. Untuk yang di Pekanbaru 15.000, maka untuk yang di kolom ini tinggal kita kalikan aja. 15.000 dikali 1125. Berapa coba? 16.875.000. Oke. Kemudian untuk yang di tahun kedua, di kuartal kedua hasilnya adalah 27.000. Di kuartal ketiga hasilnya adalah 1.575 kali 15.000, hasilnya adalah 2325. Kemudian selanjutnya kita akan totalkan atau jumlahkan, hasilnya adalah untuk yang perbungkusnya totalnya adalah 4.500, dan juga untuk yang rupiahnya 4.500 kali 15.000, maka hasilnya adalah 67.500. Oke. Selanjutnya untuk yang kolom Dumai ya. Kota Dumai ini karena harganya sama dengan Pekanbaru, maka kalian tinggal kalikan juga dengan 15.000. 750 kali 15.000 adalah 11.250. Untuk yang kuartal 2 hasilnya adalah
26.400. Untuk kolom 3 hasilnya adalah 23.100. Oke, dan totalnya untuk bungkusnya adalah 3.000 yang dijual di Dumai. Oke. Selanjutnya kita juga totalkan berapa penjualan dalam rupiah. Ini adalah 60.750 untuk di Dumai. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan saja Pekanbaru dan Dumai menjadi angka isian di jumlah, kolom jumlah. Kita isi 16.875 tambah 11.250, ya, itu hasilnya adalah 28.125. Kemudian untuk yang kuartal 2 adalah 53, kuartal 3 adalah 46.725. Oke. Dan kita akan totalkan untuk seluruh penjualan dalam bungkus adalah jumlahnya 7.500 yang direncanakan atau dianggarkan tahun 2020, dan penjualan dalam anggaran penjualan dalam rupiah itu adalah sebesar 7.500 kali 15.000, ya, karena harganya semua sama. Maka kita akan jumlahkan 67.500 ditambah dengan 60.750, maka hasilnya adalah 128.250. Oke, bisa dipahami ya kira-kira ya. Oke, selanjutnya kita sudah rampungkan untuk anggaran penjualan tahun 2020 untuk Square Pen Petis. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, ya, yakni adalah penyusunan anggaran produk. Penyusunan anggaran produk itu ada beberapa macam, ya. Ada yang mengutamakan stabilitas persediaan, yang artinya persediaan akhir, ya, produk jadi itu stabil, angkanya sama gitu, ya, tiap kuartalnya. Jadi angka di sini tuh sama nih, angka di persediaan produk jadi akhir ini sama, ya. Sedangkan untuk yang persediaan, untuk yang mengutamakan stabilitas produk itu artinya jumlah produksinya, ya, di baris paling bawah ini sama semuanya, ya. Jadi ada di sini saya tekankan dua jenis untuk stabilitas anggaran produk, ya. Ada yang mengutamakan stabilitas produk dan juga ada yang mengutamakan stabilitas persediaan. Silakan dilihat lagi videonya di pertemuan tentang penyusunan anggaran produk, ya. Di situ dibahas bagaimana penyusunan anggaran produknya. Di simulasi atau worksheet kali ini soal yang dipaparkan adalah bagaimana menyusun anggaran produk dengan mengutamakan stabilitas persediaan. Jadi persediaan produk jadi akhirnya stabil di akhir kuartal, ya, di tiap akhir kuartal. Oke. Caranya pertama, di sini sudah saya buat kolom yang nanti membantu kalian, tinggal kalian isi sesuai dengan data sebelumnya atau data yang diketahui yang ada di cerita soal di sini. Oke, kita di sini ada 5 baris. Yang pertama adalah penjualan, persediaan produk jadi akhir, produksi yang dijual, persediaan produk jadi awal, dan juga jumlah produksi produk jadi. Oke, baik. Kita akan masukkan terlebih dahulu angka penjualan karena sebelumnya sudah diketahui, ya. Di sini angka penjualan untuk kuartal 1 adalah 1.875, ya. Untuk yang kuartal 2 adalah 3.000. Untuk kuartal 3 adalah 2.625. Selanjutnya total setahun adalah 7.500. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan masukkan informasi yang diketahui lainnya. Di sini Square Pen Petis Homemade memiliki persediaan produk atau barang jadi awal tahun atau awal kuartal 1 sebanyak 400 bungkus dan merencanakan persediaan produk barang jadi akhir tahun atau akhir kuartal 3 sebanyak 250. Oke, terlebih dahulu kita akan masukkan informasi yang 4 bungkus ini adalah informasi persediaan produk jadi awal.
Produk jadi awal ada di baris keempat, ya. Di sini saya akan tulis 400. Kalau awal tahun itu kan sama dengan awal kuartal 1 ya, maka saya letakkan 400 itu di sini. Oke. Kemudian untuk yang angka 250 ini adalah angka persediaan produk jadi akhir atau akhir kuartal 3 sebanyak 250. Saya akan tulis di sini. Ya, di baris kedua di kolom 3. Oke. Ya. Dan di sini saya sudah berikan tanda panah bantu, yang itu artinya bahwa data tersebut nanti akan menjadi data di pangkal panah, itu akan menjadi data di ujung panah, ya. Contoh untuk yang persediaan produk jadi akhir 250, maka itu datanya akan sama dengan akhir tahun, ya. Akhir kuartal 3 sama dengan akhir tahun. Itu juga untuk yang awal tahun 400 ini datanya akan menjadi sama untuk yang awal tahun. Oke, selanjutnya, dengan informasi yang sudah kita masukkan ke dalam tabel, kita tinggal masukkan informasi yang lainnya, ya. Di sini ada informasi satu lagi yang perlu kita teliti. Di sini mengutamakan stabilitas persediaan. Artinya, di simulasi kali ini kita akan mengutamakan stabilitas persediaan di mana persediaan produk jadi akhir itu akan selalu sama 250 bungkus per kuartalnya, ya. Jadi ingat ya, di akhir kuartal itu tetap harus sama persediaan akhirnya. Persediaan akhir produk jadinya kita akan tulis 250, ya. Itu juga dengan akhir kuartal 1. Dan selalu ingat bahwa data di akhir kuartal itu akan sama dengan data di awal kuartal berikutnya. Jadi untuk data di akhir kuartal 1 itu akan menjadi data di awal kuartal 2. Oke. Itu juga untuk akhir kuartal 2 akan menjadi awal kuartal 3. Oke, sip. Selanjutnya, dari data di sini kita sudah dapatkan 3 baris data penuh, ya, baris 1, 2, dan 4, dan kita akan mencari baris 2. Baris 2 yakni adalah baris 2, kita tinggal buat operasionalkan, ya. Operasionalkan dengan informasi tambah dan kurang yang sudah diketahui, ya. Dan kita akan mencari baris ketiga, ini adalah produk siap dijual, ya. Produk jadi yang siap dijual itu adalah penjumlahan dari penjualan ditambah dengan persediaan produk jadi akhir. Oke. Kita akan jumlahkan, maka hasilnya adalah berapa? 1875 ditambah 250, maka hasilnya adalah 2125. Oke, selanjutnya kita akan cari untuk yang kuartal 2. Kuartal 2 adalah 3000 tambah 250, maka hasilnya adalah 3250. Oke. Untuk yang kuartal 3 adalah sebesar 2825. Oke. Selanjutnya untuk yang setahun tinggalkan operasikan juga sama. Oke. Kemudian untuk yang baris ke-5 yakni adalah jumlah produksi produk jadi, ya. Jadi berapa jumlah produksinya per kuartal itu tinggal kalian kurangkan antara produk siap dijual dengan persediaan produk jadi awal, ya. Tinggal kalian kurangkan berapa sih yang diproduksi kuartal 1. Yang diproduksi kuartal 1 adalah 2125 dikurangi 400, hasilnya adalah 1725. Untuk kuartal 2 adalah sebesar 3000, ya. Kuartal 3 2825 dikurangi 250, hasilnya adalah 2625. Dan untuk setahun total produksinya adalah sebesar 7350. Jadi walaupun yang dianggarkan penjualannya di tahun 2020 jumlahnya adalah 7.500 penjualan, ya. Tidak selalu anggaran penjualan itu akan sama dengan jumlah produksi. Karena tadi ingat, kita masih punya persediaan awal, ya. Jadi kita lihat aja dulu persediaan awalnya berapa, baru kita tahu jumlah produksinya berapa, seperti itu kan.
Jadi di sini ini adalah cara untuk yang mengutamakan stabilitas persediaan. Jika mengutamakan stabilitas persediaan, ingat selalu bahwa persediaan produk jadi akhir itu selalu konsisten, ya, selalu tetap stabil. Sedangkan sebaliknya, jumlah produksinya naik turun bisa, ya. Nah, jika mengutamakan stabilitas produk, ya, maka yang stabil itu adalah jumlah produksinya. Sedangkan persediaan produksi akhirnya itu akan berfluktuasi atau berubah-ubah gitu ya. Silakan nanti bisa dilihat lagi di video tentang penyusunan anggaran produk. Berikut adalah hasil dari poin kedua, yakni adalah penyusunan anggaran produk. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga. Poin ketiga ini adalah penyusunan anggaran bahan baku. Oke, untuk penyusunan anggaran bahan baku di sini ada informasi tentang dalam satu kemasan itu ada 2 bahan baku utama, ya. Ini adalah daging ayam dan juga tepung gitu. Jadi di sini disajikan berapa sih setiap kemasan ukuran seperempat kilogramnya itu butuh berapa daging ayam dan butuh berapa tepung dan berapa sih per kilonya gitu. Jadi di sini sudah ada informasinya yang A dan juga yang B. Nah, yang B itu adalah informasi mengenai persediaan bahan baku dari bahan baku utama. Bahan baku daging ayam itu di kuartal 1 awal itu atau di awal tahun itu adalah jumlahnya 21 kilo gitu ya. Sedangkan di akhir kuartal 1 ya itu 20 kilo. Dan di akhir kuartal 2 adalah 34 dan di akhir kuartal 3 adalah 30. Ini adalah informasi persediaan bahan baku yang diperkirakan ya oleh manajemen. Dan juga informasi bahan baku dari tepung tapioka di awal kuartal 1, akhir kuartal 1, akhir kuartal 2 dan akhir kuartal 3. Ingat selalu awal kuartal 1 itu sama dengan awal tahun. Akhir kuartal 1 itu sama dengan awal kuartal 2. Akhir kuartal 2 itu sama dengan awal kuartal 3 gitu ya. Sedangkan akhir kuartal 3 itu sama dengan akhir tahun. Baik, untuk cara penghitungannya, ya ini ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Di sini sudah ada ya panduan dari saya, guideline dari saya. Yang pertama kali adalah kan hitung terlebih dahulu biaya bahan baku sesuai dengan jumlah produksi. Jumlah produksi sudah ada di data sebelumnya. Ini adalah kuartal 1 adalah 1750 ya. Saya masukkan terlebih dahulu ya. Kuartal 1 2 3 ya biar. Oke, saya copy dulu datanya. Oke, saya pindahkan datanya. Kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3. Jadi di mana untuk kuartal 1 jumlah produksinya 1725, untuk kuartal 2 adalah 3000, kuartal 3 adalah 2625. Totalnya adalah 7350. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan mengkalikan jumlah produksi dalam bungkusnya dengan kebutuhan bahan baku tiap bungkusnya atau tiap kemasannya ya. Di sini per kemasan itu butuh daging ayam 0,16 kilo. Dan tinggal kita kalikan aja. Daging ayam di kuartal 1 kita butuh berapa kilo? 0,16 kali 1725. Berapa yang kita butuhkan? Ayo dibantu hitung. Oke, hitungannya adalah datanya adalah 276 kilo. 276 kilo ya. Dan untuk yang daging ayam di kuartal 2 butuh berapa kilo? Nah, kita tinggal ganti aja angkanya sesuai dengan jumlah produksi di kuartal tersebut. 0,16 dikali dengan 3000, maka hasilnya adalah 480 kilo. Yang terakhir di kuartal ketiga, di
kuartal ketiga tinggal kita kalikan 0,16 kilo yang dibutuhkan per kemasan dengan 2.625, maka di kuartal ketiga dibutuhkan daging ayam sebanyak 420 kilo. Totalnya adalah berapa? Kita jumlahkan saja. Ya, hasilnya adalah 1.176 kilo daging ayam selama setahun ya. Oke, begitu juga untuk yang cara mencari berapa kilo yang dibutuhkan untuk tepungnya. Ya, untuk yang tepung ya kita butuhkan per kemasannya adalah 0,08 kilo. Jadi kita tinggal kalikan 0,08 kali dengan 1.725 ya, sama dengan 138. Oke. Kita cari lagi untuk yang kuartal 2, kita kali dengan 3.000, hasilnya adalah 240 kilo ya, saya lupa masukkan. Oke. Kemudian selanjutnya 210. Oke. Kita kalikan untuk kuartal 3 adalah 2.625. Oke. Selanjutnya kita tinggal totalkan. Total setahun kebutuhan tepung tapioka adalah 588 kilo. Dan kalian juga boleh jumlahkan di sebelah kanan ini ya. 276 tambah dengan 138, maka hasilnya adalah 414. Kemudian untuk yang kuartal 2 adalah 720 kilo. Untuk kuartal ketiga berapa? 630 kilo. Hasilnya dari penjualan aja nih, kolom gitu ya. Untuk yang sama setahun dibutuhkan adalah 1.764 kilo, dimana terdiri dari 1.176 kilo ayam dan juga 588 telur. Ya, kita sudah melakukan penghitungan biaya bahan baku. Selanjutnya kita akan memasukkan biaya bahan baku ke tiap kuartal huruf E ya. Jadi di lembar berikutnya ini ada worksheet anggaran bahan baku dalam kilogram dan juga dalam rupiah. Di sini sama isiannya, hanya saja kalau yang di sini adalah dalam kilogram, di sini adalah dalam rupiah. Oke. Di sini kalian tinggal masukkan angka yang sudah kalian cari ini. 276, 480, 420, 138, 240, 210 ini per masing-masing kuartalnya ke huruf E atau baris E ya, itu adalah biaya bahan baku. Oke, yuk kita pindahkan yuk angkanya yuk. 276 dan 138. Oke, saya pindahkan di sini. 276 untuk daging ayam dan 138 untuk tepungnya. Oke, bisa dipahami ya, seperti ini. Dan untuk yang berikutnya adalah berapa angkanya untuk yang kuartal 2? 480 dan 240. 480 240 untuk kuartal ketiga adalah 420 dan 210. 420 dan 210. Oke. Jadi kita sudah isi untuk yang baris E atau biaya bahan baku. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja. Ya, jumlahkan saja dengan yang sama dengan yang tadi. Di sini ya. Untuk jumlahnya kita akan isi untuk jumlah dari 1.176 588. Oke, kemudian tinggal kita juga jumlahkan untuk yang di bawah. 276 ditambah dengan 138 adalah 414.
Oke. 480 tambah 240 adalah 720. Untuk yang kuartal 3 total adalah 630 ya. Selanjutnya untuk total semuanya adalah 1764. Oke, sama dengan isian yang ada di tab awal tadi ya, di poin 3 ini. Oke, sip, kita sudah masukkan data E ya. Selanjutnya kita akan mengisi data A, B, C, D sesuai dengan urutan yang ada di instruksi. Setelah yang ini, ya ini sudah oke. Kemudian kita ikuti instruksi berikutnya. Masukkan persediaan awal di kuartal 1 huruf B. Kuartal 1 huruf B, persediaan awal. Oh, ada nih informasinya di di poin B ini. Poin 3B ini ada. Di bawah ini adalah informasi mengenai persediaan bahan baku, ya. Tapi di sini kita masukkan terlebih dahulu persediaan bahan baku awal aja ya. Bahan baku awal di kuartal 1 huruf B. Oke. Ya, oke. Untuk daging ayam kuartal 1 di awal tahun adalah 21 kilo dan tepung adalah 12. Kita akan copy angkanya. Ya. Kita akan copy dan pindahkan angkanya ke tadi huruf B ya. Oke, huruf B di sini. Nah, gitu. Paham ya? Kemudian kita sudah masukkan ya persediaan awal di kuartal 1 huruf B, kemudian kita masukkan persediaan akhir di tiap kuartal huruf D. Oke. Jadi untuk yang akhir, persediaan akhir ini ya, untuk yang akhir kuartal 1, daging ayam 20 kilo, tepung 10 kilo, kita akan masukkan, saya copy aja, nanti kalian tinggal isi ya, berarti ya, di bagian persediaan akhir di baris D. Ini untuk kuartal 1 ya. Oke, sip. Kemudian untuk yang kuartal 2, persediaan akhirnya adalah ayam 34, 17 untuk tepung. Oke, kita copy dan kita masukkan ke baris D di kuartal 2. Oke, sip. Selanjutnya yang terakhir, akhir kuartal 3 atau akhir tahun, kita akan copy. Dan kita akan copy ke bawah. Oke, sip. Nah, oke, kita sudah masukkan informasi B. Informasi B sudah kita masukkan. Selanjutnya kita akan ikutin alur. Alur di sini ya, kita akan selalu ingat bahwa persediaan awal kuartal 1 itu sama dengan persediaan awal tahun. Maka data yang ada di pangkal panah itu akan menjadi data di ujung panah. Oke, itu juga untuk yang persediaan akhir kuartal 1 itu akan menjadi persediaan awal kuartal 2. Maka kita tinggal copy saja. Ya. Nah, gini. Sip. Ya. 20, 10 menjadi persediaan awal kuartal 2, 20, 10. Oke, itu juga untuk yang persediaan akhir kuartal 2 itu menjadi persediaan awal kuartal 3. Ya, ingat-ingat selalu, masih ingat ya akuntansi ya. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir ini persediaan akhir kuartal 3 itu menjadi persediaan akhir tahun ya. Maka tinggal kalian geser aja. Oke. Sudah ya, sampai seperti ini kita sudah dapatkan baris penuhnya untuk B dan E. Kita akan mencari nilai A dan C. Tapi terlebih dahulu kita lihat lagi instruksi. Kita tadi sampai tahap ini ya, sampai tahap yang masukkan persediaan akhir di tiap kuartal huruf D. Dan juga mengisi persediaan awal kuartal 2 dan kuartal 3 dengan mengacu pada persediaan akhir kuartal 1 dan 2. Yang terakhir, silakan cari nilai bahan baku siap pakai. Ya, itu nilainya adalah C sama dengan E plus D. Dan pembelian bahan baku itu adalah sama dengan A sama dengan C kurangi B. Kita punya data E, biaya bahan baku, dan kita punya data D, persediaan akhir. Maka kita akan bisa cari nilai C-nya itu berapa gitu ya. C di sini itu sebenarnya adalah nilai E itu adalah sebenarnya adalah E sama dengan C kurang D.
Maka untuk mencari C sama dengan E dikurangi E ditambah dengan D. Oke, ini tinggal dijumlahkan saja. Oke, kita akan contohkan untuk yang C ya, untuk yang bahan baku siap pakai untuk daging ayam itu adalah 20 ditambah dengan 275. 296. Oke. So tadi 20 ditambah dengan 276 ya. Kemudian untuk yang di tepungnya 10 tambah dengan 138. Hasilnya adalah 148. Oke. Dan silakan jangan lupa jumlahkan saja, dibantu nanti saya untuk menjumlahkan ya. Berapa jumlahnya untuk yang ini adalah jumlahnya 444 ya. Oke, yang ini jumlahnya adalah 30 ya. Oke, sip. Untuk berikutnya yang kuartal 2 itu adalah penjumlahan ya, dari persediaan akhir tambah dengan biaya bahan baku. Nilainya adalah nilainya 34 tambah dengan 480. 514, kemudian bahan baku 17 tambah dengan 240, 257. Dan jumlahnya adalah 514 tambah 257 adalah 771. Oke. Dan untuk berikutnya di sini 34 tambah dengan 17 hasilnya adalah 51. Oke. Selanjutnya untuk kuartal 3. Saya copy dulu, nanti saya buang angkanya. Oke. 30 ditambah dengan 420 hasilnya adalah 450. Kemudian 15 tambah dengan 210 itu hasilnya adalah 225. Oke, dan totalnya adalah 675. Total dari 450 tambah dengan 225. Untuk total yang poin D itu adalah hasilnya adalah 45. Dan untuk di sini juga sama 45. Oke, selanjutnya kita akan mencari angka untuk yang total setahunnya ya. Kita tinggal tambahkan di sini. Angkanya sama ya yang tadi ya. 30 tambah dengan 1176 itu adalah 1206. Dan untuk yang ini adalah 15 tambah dengan 588 603. Dan totalnya 1206 tambah dengan 603 adalah totalnya adalah sebesar 1809. Oke. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai A, atau berapa sih yang perlu kita beli bahan bakunya ya untuk memproduksi bahan baku untuk produksi patty ini ya. Itu kita perlu berapa beli bahan bakunya gitu ya, berapa kilonya gitu. Dengan cara kita mengkurangi ya nilai bahan baku siap pakai ya, jumlah bahan baku siap pakai ya dikurangi dengan persediaan awal ya. C kurang B itu sama dengan pembelian, karena pembeli ditambah dengan persediaan itu adalah bahan baku siap pakai ya. Kita punya persediaan awal di gudang kita 1000 kilo ya, dan untuk dan ketika kita yang produksi 3000 kilo, maka kita cukup beli ya sekurangnya aja gitu ya. Berapa kurangnya? 2000 kilo seperti itu logikanya ya. Jadi kita lihat aja di gudang kita persediaan awal bahan bakunya ada berapa kilo sih gitu kan. Contoh di sini dibutuhkan untuk yang produksi itu adalah jumlahnya adalah 296 kilo daging ayam di kuartal 1. Sementara di gudang itu ada persediaan atau persediaan awal sebanyak 21 kilo bahan bakunya. Maka kita tinggal beli kekurangannya aja.
berapa kekurangannya? 296 kurangi dengan 21. Maka hasilnya adalah 275 ya. Atau bisa dikatakan pembelian 275 tambah dengan persediaan awal 21 itu adalah bahan baku yang siap dipakai untuk diproduksi gitu ya, untuk menjadi bahan produksi. Kemudian untuk yang tepung ya sama, 148 dikurangi 12 maka hasilnya adalah 128. Kemudian kita tinggal jumlahkan 403, dan untuk yang di sini kita juga jumlahkan 33 ya. Oh sorry, 41. Sorry ya, ini sepertinya saya ada salah ketik ya. Oke, sebentar, sekejap. Oke, sepertinya saya ada salah ketik di sini. Oke, nah ini ya. Berarti harusnya di sini adalah 411, di sini adalah 136. Oke, dan jumlah dari sini adalah 33. Oke, gitu ya. Oke, bentar saya cek dulu ya. Oke, sip. Benar. Nah, selanjutnya kita akan cari pembelian untuk kuartal 2. Pembelian kuartal 2 itu adalah 514 tambah dikurangi 20 adalah 494. Oke, kemudian untuk yang tepungnya adalah 257 kurangi 10 adalah 247. Oke. Dan tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah berapa? 741. Oke. Nah, selanjutnya untuk kuartal 3. Kuartal 3, 450 dikurangi dengan 34 untuk daging ayam itu adalah 416. Kemudian untuk yang tepung adalah 225 dikurangi 17, ini adalah 208. Oke. Dan kita jumlahkan, hasilnya adalah 624. Nah, untuk yang sisanya juga kita tinggal jumlahkan saja. Di sini 30. Oke. Di sini adalah 51. Di sini adalah 33. Di sini ada 1184 591. Oke. Dan di sini totalnya adalah 1776. Ya, caranya sama tadi dengan tinggal mengkurangkan 1206 kurangi dengan 21 maka adalah 1185 gitu ya. Oke, sudah kita dapatkan anggaran bahan baku dari kedua bahan baku utama, yakni adalah daging ayam dan tepung. Dan di sini tinggal kalian kalikan dengan berapa sih harga beli bahan baku tersebut per kilonya ya. Di sini contohnya untuk yang kuartal 1 itu kan angkanya 275 ya di sini ya, maka tinggal kalikan aja berapa sih per kilonya harganya. Oh, 25.000 gitu ya. Oh, ini data ini ya, data ayam kan nggak mungkin juga dapat per kilo segini ya. Ini data yang lama misalnya gitu ya. Jadi Oke. Jadi tinggal mohon maaf ya agak berisik di luar. Oke, tinggal kalian kalikan dengan berapa biaya per kilonya ya. Jadi di sini 275 kali dengan 25.000, maka kalian tinggal masukkan aja hasilnya di sini. Oke. Nah, hasilnya adalah 6.875 ya. Itu juga untuk yang
data-data yang lainnya juga sama ya, kan masukkan aja semuanya. Oke, 494 dikali dengan 25.000, 12 juta. Kemudian ini juga sama. Oke, total setahun juga sama, tinggal kalian jumlahkan aja. Oke ya, tinggal kalian kalikan. Untuk yang daging ayam itu 8 kalinya adalah 25.000, untuk yang tepung adalah 500 per kilonya. Oke, untuk yang tepung saya skip aja ya penjelasannya, tinggal kalian kalikan aja, cuman jangan sampai kalian kosong ya, nanti berpengaruh juga, kan nanti kan akan dapatkan angka di sini ya, adalah angkanya adalah sebesar 29.694. Ini adalah total biaya bahan baku selama setahun. Nah, nantinya akan kalian bagi dengan data ini ya, nanti akan kalian bagi dengan jumlah produksi. Jumlah produksi itu adalah, ingat tadi di data yang sebelumnya, jumlah produksi adalah 7.350. Maka kalian akan dapatkan angka biaya bahan baku adalah 4.040. Dan angka ini nantinya akan kalian pindahkan ke depan, ke sini. Nah, gini loh. Oke, ya. Bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Silakan dikomplitkan atau dilengkapi ini. Dan nanti angka yang hasilnya adalah tepat hasilnya seperti ini. Untuk yang simulasi worksheet ini ya. Gitu. Oke, berikutnya tinggal sedikit lagi untuk yang 2 poin berikutnya adalah poin tentang penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung dan juga penyusunan anggaran overhead pabrik. Untuk penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung, tinggalkan masukkan data yang didapatkan dari data-data sebelumnya ya. Untuk kuartal 1 jumlah produksinya adalah kuartal 1, 2, dan 3 jumlah produksinya adalah 1725, 3000, 2625. Oke. Ya kan dapatnya dari mana? Dari di poin 2. Ya, silakan dicek di poin 2 ya. Kemudian ada kolom tentang jam standar tenaga kerja langsung. Di sini diketahui bahwa nilainya adalah 0,2 per bungkus atau per kemasannya, maka kita tinggal masukkan aja angka ini ya. Jadi untuk tahap ini sampai ke depan itu, sampai selesai itu lebih mudah. Untuk tarif upah, kolom tarif upah tinggalkan masukkan data sesuai dengan informasi yang disajikan ya. Kita masukkan datanya adalah 4.000. Dan untuk total biaya tenaga kerja langsung tinggal kalian kalikan saja. Untuk yang kuartal 1 1725 dikali 0,2 jam dikali dengan 4.000, maka hasilnya adalah 1.380.000 rupiah. Dan untuk yang kuartal 3 sama, oke, dan tinggal kalian totalkan saja jumlah produksinya. Yang mana jumlah produksinya di sini dapatkan total PTKL-nya adalah 5.880.000 dan kalian akan bagi dengan jumlah produksi. Jumlah produksinya kalian copy ke bawah sini dan kalian akan dapatkan hasilnya adalah berapa? 800 rupiah ya per bungkus atau per kemasan. Dan angka ini silakan kalian copy ke depan ya, kan copy di sini gitu ya. Oke. Dan yang terakhir untuk biaya overhead pabrik ya, di sini sudah disajikan tentang perkiraan atau ramalan kenaikan dari biaya overhead pabrik di tahun 2021 ya. Jadi ini ada perkiraan pengeluaran dari anggaran biaya overhead pabrik ya untuk beberapa unsur. Yang pertama adalah bahan pembantu,
pemeliharaan dan reparasi pabrik, listrik pabrik, depresiasi pabrik, tenaga kerja tidak langsung, asuransi pabrik, alat tulis pabrik, air pabrik, dan juga bahan bakar pabrik. Di sini angkanya sudah disajikan. Tinggal kalian tentukan terlebih dahulu berapa sih unit produksinya di sini ya. Unit produksi di sini itu identik dengan kapasitas produksi ya. Jadi kapasitas produksi kita ya, karena kita tidak ada batasan ya, kita tidak ada informasi bahwa batasan dari kapasitas produksi adalah berapa ya. Jadi kita gunakan berapa produksi kita ya, adalah sebanyak 7.350 kemasan. Dan jam tenaga kerja langsungnya ya, ini adalah berapa tadi? 0,2 jam. 0,2 jam. Kemudian kita tinggal kalikan berapa sih kapasitas JKL-nya atau kapasitas jam kerja langsungnya. Itu adalah 0,2 kali dengan 7.350. Ya, maka hasilnya adalah 1.470. Oke. Dan inilah akan menjadi pembagi kalian nantinya. Di unsur BOP ini ada dua jenis, ada tetap dan variabel. Yang tetap ini ya artinya ya berubah-ubah gitu ya. Nantinya kita kan ingin mencari berapa sih BOP per bungkusnya, per unitnya, dan juga per jamnya gitu ya. Oleh karena itu kita bagi menjadi seperti ini. Kolom worksheetnya atau lembar kerjanya. Untuk tiap unsur pabrik ini nanti akan ambil data di samping, kemudian kalian bagi dengan per unitnya atau per jamnya untuk mencari BOP tetap per unit dan per jam, dan juga BOP variabel per unit dan per jam. Oke. Untuk bahan pembantu per unitnya bahan pembantu untuk BOP tetapnya adalah kosong, 0, berarti tidak perlu kita isi ya, kita tulis saja 0. Oke. Untuk per jamnya juga sama, karena kan dia emang nggak ada ya BOP tetap bahan pembantu itu kan yang ya angkanya berubah-ubah berdasarkan jumlah produksi gitu ya. Sedangkan untuk yang BOP variabel itu adalah nilainya 500.000 ya. Maka kita akan bagi 500.000 ini dengan per unit. Per unit ini adalah 7.350 ya. Silakan kalian bagi. Oke, bentar. Sebentar ya. Oke, jadi untuk yang per unit ini nanti kalian akan bagi angka rupiah yang ada di sini itu dengan unit produksi, kapasitas produksi 7.350. Jadi contohnya untuk yang di sini ya, yang BOP variabel bahan pembantu itu kan nilainya 500.000. Berapa BOP variabel per unitnya adalah 500.000 dibagi dengan 7.350. Hasilnya adalah 68 rupiah. Kemudian untuk yang per jam itu hasilnya adalah 500.000 dibagi dengan kapasitas JKL 1.470. Maka hasilnya adalah 340 rupiah gitu ya. Jadi begitu ya caranya. Untuk yang per unit itu kalian bagi dengan kapasitas produksi, untuk yang per jam itu kalian bagi dengan kapasitas JKL ya. Untuk yang pemeliharaan dan reparasi pabrik ya nilainya adalah 1.200.000, tinggal kalian bagi di sini 7.350. Hasilnya adalah 1.603, dan juga untuk yang per jam dibagi dengan 1.470 ya.
1.200.000 dibagi dengan 1.470 hasilnya adalah 816 gitu ya. Itu semuanya untuk seterusnya sampai ke bawah, dan kalian bisa totalkan di mana hasilnya adalah oke, ini hasilnya ya. Dan untuk mengetahui biaya overhead pabrik per bungkusnya, itu kalian tinggal jumlahkan aja ya, total dari keseluruhan ini ya, 16.940.000 dibagi dengan total produksi 7.350, yakni adalah sebesar 2.304,76. Atau kalian juga bisa menghitung dengan cara BOP per bungkusnya sama dengan BOP tetap per unit. Nah, begini. Ditambah dengan BOP variabel per unit. Nah, ini. Hasilnya adalah sama 2.304. Oke. Nah, angka yang di sini kalian pindahkan ke depan. Oke, karena kita sudah menyelesaikan hitungan operasional semuanya, sehingga kita bisa dapatkan harga pokok produk untuk perkemasannya. Untuk yang PET ini adalah sebesar 7.148,76 rupiah. Ya, ini adalah harga pokok produknya. Ya, tapi ini belum termasuk biaya pemasaran, biaya marketing gitu ya. Ini hanya HPP-nya gitu ya. Modal bahannya gitu loh ya. Sedangkan informasi di sini jual 15.000 gitu ya per bungkusnya gitu. Oke, sampai sini untuk penyusunan anggaran operasional. Harapannya kiranya kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Dan nggak usah buru-buru ya. Boleh kerjakan bersama teman-teman, namun kerjakan sendiri-sendiri. Oke? Biar kalian bisa paham konsepnya, sehingga ketika soalnya lebih sulit, maksudnya angkanya lebih kompleks ya, jutaan, miliaran gitu ya, kalian bisa menyesuaikan gitu ya. Sengaja saya buatnya soalnya agak lebih mudah dan juga bahasanya juga lebih simpel saja untuk kalian agar bisa memudahkan dalam memahami konsep. Oke, terima kasih untuk video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Silakan dikerjakan ujiannya ya. Good luck on your test. Saya tunggu, semoga hasilnya bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.